Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada. Sekali lagi shalom semuanya. Saya berdoa biar hari ini sebelum kita beribadah masih di dalam ibadah online, kita arahkan hati kita, kita persiapkan. Mungkin kita bisa duduk bersama-sama dengan keluarga kita untuk beribadah online ini. Kita siapkan hati kita biar kita serius, tinggalkan setiap aktivitas yang mengganggu. Kita fokuskan ibadah kita ini hanya untuk Tuhan, amin. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan, penyertaan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami percaya ya Tuhan, hari ini, di hari Minggu ini ya Tuhan, kami mau kembali beribadah. Tapi bukan kami menyaksikan ibadah ini, bukan hanya sekedar menyaksikan. Tapi kami mengalami dan kami melakukan ibadah kami yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun setiap kami berada ya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami mau angkat suara kami yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Mari kita semua yang siap sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kita percaya Tuhan hadir dalam setiap pujian penyembahan umatnya. Yang setuju sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terpujilah nama Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Mari angkat tangan kita katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama sekali kita katakan, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang.
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menyerukan Pentakosta ketiga dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now.
melebihi yang terjadi di Asusastri. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami rasakan kebaikan Tuhan. Kami rasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami datang mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan yang layak menerima segala puji-pujian, penghormatan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Terima kasih ya Abah. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mau katakan kami cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari angkat tangan kita katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak
baik Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita angkat tangan, kita katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian kami ya Abang, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik pagi ini Tuhan. Menyenangkan hati-Mu itu yang menjadi kerinduan setiap kami. Menyenangkan Engkau ya Bapa. Memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, sebab perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti Kau Bapa. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar Tuhan. Kami angkat tangan kami dimanapun kami berada saat ini. Kami menyatakan kebesaran Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Kami mau angkat suara kami membawa hati kami Tuhan. Semuanya kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita bangkit berdiri, sanakan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Terpujilah namamu ya Bapa, bagi Raja kami yang duduk di atas tahta. Segala kemuliaan, segala hormat untuk selama-lamanya. Kau yang layak Tuhan, sembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami beribadah di dalam situasi COVID-19 ini. Di dalam setiap situasi dan kondisi kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Di antara kami barangkali ada yang hidup dalam berbagai hal, berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Ada kesuksesan pencapaian, maka ajarkan kami untuk terus rendah hati dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, jikalau ada Tuhan izinkan dalam hidup kami, keluarga kami, tantangan, kondisi yang sulit, sakit, penyakit, atau mungkin kesulitan, kesusahan dalam kehidupan ekonomi, bisnis, pekerjaan, maka Tuhan ajarkan kami untuk terus berharap kepadamu, jangan pernah hilang pengharapan. Maka Tuhan juga ingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami menjadi semangat dalam Tuhan di dalam situasi COVID-19 ini. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, pikiran dan perasaan Kristus, supaya firman yang disampaikan adalah firman yang sesuai dengan kehendak-Mu, menguatkan, menginspirasi bagi setiap kami yang mendengarnya. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untuk-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Semangat dalam Tuhan di masa COVID-19. Izinkan saya perkenalkan diri, barangkali Bapak Ibu ada yang belum pernah ketemu. Saya Ulbrit Siahaan, sarjana teologi. Saya bekerja sambil melayani Tuhan, melayani di berbagai tempat. Saya juga seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, khotbah, sharing, bahkan ke pedalaman. Foto yang ada di layar ini adalah juga foto waktu saya ke daerah Parigi Motong di bulan Maret lalu. Ada suatu daerah yang sangat jauh di pedalaman untuk dilayani. Hari ini kita akan bicara tentang impact COVID-19 di tengah kehidupan kita. Tidak pernah terpikir oleh kita Bapak Ibu akan kondisi seperti ini. Siapa yang menyangka tahun lalu, bahkan awal tahun, kita memasuki tahun 2020 dengan semangat baru, dengan suatu rencana A, B, C, D dan segala hal. Dan tiba-tiba kita udah memasuki anak, udah kurang lebih 5 bulan tidak ke sekolah. Bahkan kita tidak bisa beribadah secara fisik karena berbagai aturan-aturan. Dan juga kemudian kita bisnis ada banyak yang kemudian mengalami PHK, pengurangan orang. Ini situasi yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Terjadi perubahan, ada masalah kesehatan. Kalau kita perhatikan di berita, orang yang terkena COVID naik terus. Yang meninggal juga meningkat. Lalu terjadi masalah dari keuangan. Ada suami istri
istrinya tidak bekerja, anak 2 masih kecil. Suaminya tiba-tiba di PHK, bukan karena malas, bukan karena pelanggaran. Dia kerja baik-baik saja, tapi karena kondisi eksternal, bisnis turun dan kemudian harus di PHK. Bisa berapa banyak ribuan hotel yang ditutup gara-gara tidak ada pengunjung. Industri travel, pariwisata, biro perjalanan seperti di Bali, wah itu orang langsung nyungsep. Semua industri terkena, industri otomotif, orang jualan mobil, jualan motor, turun. Kemana-mana impact-nya. Dan ini juga kepada pola hidup. Waduh, banyak anak, terutama remaja, anak pemuda yang galau. Karena apa? Dulu nongkrong di mall, masuk bioskop, sekarang susah sekali. Protokol ini, protokol itu. Lalu juga bahkan kegiatan keagamaan, pemberkatan pernikahan, bahkan acara kematian pun ada banyak aturan ini, aturan itu. Hubungan sosial. Waduh, begitu dulu ada arisan, ketemu ini semua sadar atau tidak sadar membuat banyak orang terguncang bawah alam sadar orang stres. Hari-hari ini berapa banyak ibu-ibu yang kesulitan mengajar anak karena anak mesti belajar di rumah. Udah ibunya berjuang masalah uang, mesti ngurusin dapur, mesti nemanin anak sekolah, anaknya stres, maknya stres. Ini situasi yang kita hadapi saat ini. COVID-19 ini membuat masalah dalam banyak hal termasuk ekonomi. Secara khusus tadi ada PHK, ada orang dirumahkan, susah cari kerja. Bahkan anak mahasiswa, ada minggu lalu ada anak mahasiswa mau cari magang. Kan anak mahasiswa kadang magang, gak ada perusahaan yang mau menerima magang. Sekarang susah sekali cari kerja. Karena jangankan cari kerja, yang sudah kerja jadi PHK, karyawan kontrak itu banyak yang diputus. Harusnya kontraknya setahun baru 6 bulan diberhentikan. Karyawan yang percobaan tadinya mau diangkat nggak jadi diangkat. Ini impact kepada semua lini termasuk gereja, termasuk jemaat GBI Rayon 1H dan keluarganya. Kita Bapak Ibu. Nah, karena ini apa yang bisa kita lakukan? Ada slide ini menggambarkan kondisi Indonesia katanya di ambang resesi. Ini ada berkata mirip dengan kejadian tahun 98 waktu Krismon. Bapak Ibu perhatikan, kita itu tahun ini pertumbuhan ekonominya minus, berarti bukan bertumbuh, minus berarti turun. Dalam keadaan normal saja, orang Indonesia itu yang lahir tiap tahun itu bisa 4 juta orang. Berarti ada 4 juta orang tiap tahun angkatan kerja baru juga yang butuh kerja. Itu tidak selalu bisa dapat kerja loh, karena ada aja pengangguran. Sekarang ekonomi minus, artinya apa? Udah jumlah lapangan pekerjaan menurun, angkatan kerja nambah. Maka di mana-mana terjadi kesulitan. Tidak heran lihat di lampu merah, di mana-mana makin banyak orang yang jadi minta-minta, itu yang terjadi. Bagaimana kita? Bagaimana saya? Bagaimana Bapak Ibu menghadapi situasi itu? Apakah kita seperti orang di gambar ini? Dia bersembunyi di kotak, dia berpikir itu perlindungan yang aman. Bukan Bapak Ibu. Tempat perlindungan kita adalah Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah kita, gunung batu kita, perlindungan kita. Dalam iman kita mesti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini atas seizin Tuhan. Artinya kalau Tuhan izinkan terjadi COVID di tengah-tengah bangsa kita, itu seizin Tuhan. Kalau kita ada di dalam situasi ini, itu seizin Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu kesulitanmu, persoalanmu, tantanganmu seperti apa. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidupmu, berarti Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan tidak akan memberikan kepada kita masalah yang melebihi dari kekuatan kita. Nah, itu persepsi. Seperti gambar gelas, ada 2 gelas, sama-sama isinya setengah. Satu kita lihat setengah isi, satu lihat setengah kosong. Itu pilihan bagi kita. Di COVID-19 ini, kalau kita hanya melihat itu sekedar penderitaan, masalah sulit, itu aja yang kita lihat. Tetapi kita bisa lihat sudut pandang lain. Justru dalam COVID-19 ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Dalam kelemahanku Tuhan bekerja. Justru di dalam kelemahan kita Tuhan akan bekerja. Ada sebuah hal yang kita menarik kita perhatikan. Bapak Ibu tahu, gereja di Eropa, di Amerika, itu secara fisik bangunannya sangat megah. Tidak ada gereja yang lantai tanah. Tapi berapa banyak justru gereja yang kosong. Berapa banyak gereja yang tutup. Justru di dalam kemakmuran, keberhasilan. Dan di sana banyak orang-orang Kristen, banyak pengikut Kristus.
Mereka merasa tidak butuh Tuhan. Banyak orang tidak peduli dengan Tuhan, tidak mau datang ke gereja. Buat apa Tuhan? Sehingga terjadi kecenderungan yang datang ke gereja adalah apa? Orang-orang tua, pensiunan gitu, atau mungkin orang-orang asing, imigran. Karena mereka banyak tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan beberapa gereja karena kosong tidak ada yang datang lagi sampai dijual, malah pindah menjadi tempat ibadah agama lain. Apa maknanya? COVID-19 mengajarkan kepada kita, kepada manusia, bahkan virus yang tidak terlihat pun sudah bisa menghancurkan manusia. Supaya kita diingatkan kepada hakikat diri kita. Sehebat apapun bangsa, sehebat apapun teknologi, bahkan tidak bisa dengan mudah menghadapi COVID-19 ini. Itu yang coba kita lihat, Bapak Ibu. Sumber atau tempat orang melakukan dosa itu di mana sih? Orang melakukan apa? Mabok, di bar, di diskotik, di kafe, perselingkuhan, main judi, segala macam. Orang justru banyak ada di luar, jarang datang ke rumah. Jarang orang berbuat selingkuh atau berbuat dosa narkoba di rumahnya, umumnya di luar. Tetapi apa yang terjadi? Dengan COVID-19 ini, manusia dipaksa untuk sering di rumah. Mall ditutup, ini ditutup, itu ditutup. Apa dengan kata lain? Manusia dipaksa oleh virus untuk kembali kepada intimu, keluargamu. Suami-suami lebih sering bertemu istri. Berapa banyak selama ini orang entah karena bisnis, karena pekerjaan, karena hobi justru jarang di rumah. Dengan COVID-19 orang dipaksa untuk di rumah. Berapa banyak orang tua yang tidak pernah melihat anaknya belajar selama ini. Mereka itu jangankan tahu PR anaknya kadang kelas berapa udah lupa kok. Tapi dengan sekarang WFH, kerja di rumah, anak sekolah di rumah, akhirnya jadi kumpul. Coba lihat sudut positifnya. Yang kedua, coba kita lihat. Dulu teknologi itu selalu dipakai untuk apa? Salah satu itu pekerjaan Tuhan. Waktu mesin cetak ditemukan, maka buku pertama yang dicetak oleh Gutenberg adalah Alkitab. Itu sebagai satu simbol penghormatan kepada kedaulatan Tuhan. Mestinya waktu internet itu ditemukan, itu justru dipakai oleh gereja untuk penyebaran Injil, menyampaikan kabar baik. Tapi semenjak internet ditemukan tahun 1970-an, apa yang terjadi? Berapa banyak gereja yang memakai internet atau memakai YouTube ataupun itu untuk hal-hal pekerjaan Tuhan. Banyak gereja yang terkungkung dengan cara lama, tidak tahu kemajuan, tidak tahu teknologi. Tetapi kemudian sekarang dengan adanya COVID dipaksa gereja online. Akhirnya gereja khotbah pakai YouTube, ada meeting pakai Zoom dan sebagainya. Sehingga banyak pendeta dipaksa oleh situasi untuk menjadi mempergunakan teknologi. Lalu orang matanya terbuka, oh melihat khotbah di YouTube di sini, oh ternyata ada cara yang lebih kreatif. Dulu banyak orang salah persepsi, dia anggota jemaat gereja A, pokoknya taunya gereja B, gereja C, gereja D sesat. Setelah dia lihat, oh ternyata semua baik-baik saja kok gitu. Jadi ada sisi-sisi positif dari COVID-19. Kita jangan cuma lihat sisi buruknya saja. Nah, ini yang dikatakan di dalam ayat Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam situasi COVID-19 ini, yang tadi saya ceritakan akibatnya, kalau kita itu selalu takut, murung, akhirnya apa yang terjadi? Hati kita jadi lemah. Orang kalau ketakutan berlebihan itu daya tahan tubuh menurun, imunitasnya menurun, akibatnya dia mudah terserang penyakit. Maka kita supaya semangat ya semangat dalam Tuhan. Nah, apa caranya? Ya kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Kita punya hati dan pikir yang sama seperti Yesus. Apa Yesus pikirkan? Kasih. Yesus turun dari sorga karena kasih. Yesus mati di kayu salib karena kasih. Di situasi COVID-19 ini, waktu di awal-awal COVID, ada orang tega menimbun masker, dia belinya murah, dijual mahal. Saya berharap dan tidak ada orang-orang Kristen yang seperti itu, mengambil keuntungan di dalam penderitaan orang lain. Boleh ngambil untung bisnis, tapi jangan ambil untung yang tidak wajar dan cara monopoli lalu kemudian. Nah, sekarang itu bagaimana? Oke, setiap kita mungkin punya kesulitan, tapi peduli nggak dengan tetangga? Mungkin kita di kantor juga udah banyak masalah, tapi pernah berpikir nggak nolong tetangga orang lain yang kesulitan?
Dalam kesulitan kita, kita tetap punya hati dan pikiran Kristus. Jangan selalu berkelit di bawah alasan saya pun susah, boro-boro mikirin orang gitu. Ini yang kita harus lihat, hati Kristus, pikiran dan perasaan Kristus. Sebelum COVID-19, banyak orang tidak peduli dengan tetangga. Contohnya tetangganya stroke, tetangganya penyakit jantung. Waduh, nggak urusan, boro-boro tahu, boro-boro besuk. Tapi sekarang dengan COVID-19, begitu satu warga, satu RT, ada satu keluarga yang kena COVID, oh semuanya peduli. COVID ini memaksa kita lebih peduli dengan orang lain. Ini sisi positif dari COVID ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita lihat dari sudut pandang Tuhan, seperti Raja Wali itu melihat dari atas ke bawah. Raja Wali, saya sengaja pakai gambar Raja Wali dari tadi karena apa? Raja Wali ini sebuah burung yang sering disebut di Alkitab seperti Raja Wali terbang tinggi. Raja Wali itu burung yang kalau burung yang biasa pada saat terjadi badai itu sembunyi, takut. Raja Wali justru terbang di atas badai. Karena apa? Justru badai itu kekuatan dia membuat dia terbang. Kita ini seperti Raja Wali Kristus. Di tengah COVID-19 kita justru terbang, tetap positif. Lihat sudut pandang Kristus. Dikatakan di sini, Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Foto ini ilustrasi bagaimana Petrus dan murid yang lain waktu ada di laut, lalu mereka melihat Yesus. Lalu mereka kemudian Yesus menyuruh datang dan Petrus percaya fokus pada Yesus dan dia bahkan bisa berjalan di atas air. Lalu kapan dia mulai tenggelam? Waktu dia mulai goyah dan takut dengan realita, ada ombak, ada gelombang, lalu dia hanyut. Situasi sekarang, realitanya kita berhadapan dengan masalah. Bisnis yang sulit, ini sulit, ini sulit. Tetapi kalau mata kita lebih fokus kepada masalah dibanding kepada dengan Tuhan, maka kita akan tenggelam. Bukan berarti kita itu nggak perlu peduli dengan sekitar. Jangan baca berita sama sekali, nggak usah nonton TV gitu ya. Bapak Ibu jangan sampai misalkan yang tinggal di Jakarta ini nggak ngerti bahwa ada ganjil genap sudah berlaku, nanti kamu ditilang polisi gitu. Ya kita tetap perlu baca berita. Tapi jangan terus kebanyakan baca berita, ikutin yang COVID ini. Akhirnya kamu stres sendiri gitu. Boleh ngikutin berita tapi dengan porsi yang wajar. Fokus pada Kristus. Percayalah bahwa Yesus jauh lebih berkuasa dari seluruh masalah yang kita hadapi. Yang kedua, kita itu mesti sabar, jangka panjang. Ini gambar maraton ya. Ibarat kalau pelari, kita ini pelari maraton, bukan pelari jarak pendek, lari 100 meter. Kalau orang lari 100 meter, ngebut sekencang-kencangnya, habis itu duduk, terkapar, nggak apa-apa. Ini kita lari maraton, lihat itu, orang lari kan, lari maraton itu 42 km lebih. Mesti atur stamina panjang, selalu jangka panjang. Ya, mari kita baca untuk ayat untuk kita. Dikatakan di sini di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan untuk kita. Janji Tuhan untuk umat Tuhan. Coba kita ingat ya, di Alkitab ada satu kisah, ada banyak kisah tapi kita ambil kisah tentang Yusuf. Yusuf waktu kecil sudah ada penglihatan mimpi bahwa dia akan menjadi orang hebat nanti. Tetapi apa yang terjadi? Dia sampaikan itu, dia dimusuhin oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Akibatnya dia dibenci, lalu dia mau dibunuh, nggak jadi, dijual. Kemudian udah dijual jadi budak. Mana janji Tuhan? Katanya dulu jadi orang hebat. Mimpinya malah dia akan dihormat oleh saudaranya. Malah jadi budak. Kemudian itu dia dipercaya di rumah Potifar. Dia orang yang katanya berhasil, apapun yang dikerjakan berhasil. Kemudian ada wanita, seorang ibu rumah tangga ingin berbuat zina kepada dia. Dan dia menolak. Dia menolak karena kekudusan. Di penjara. Udah bener, udah menegakkan prinsip, malah di penjara. Lalu apa yang terjadi? Di penjara dia juga dicintai, disenangi. Lalu dia menolong seseorang, yang ditolong janji sesuatu, lupa dengan janjinya.
sebulan, setahun, bertahun-tahun. Itu namanya lari maraton, Bapak Ibu. Jangka panjang. Sama dengan COVID-19 ini. Mungkin kita 3 tahun lalu dapat keyakinan bisnis akan begini. Akan begini, ternyata apa? Yang ada COVID. Udah kuliah baik-baik. Begitu lulus kuliah mau cari kerja, lagi COVID, susah cari kerja. Seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Ingat, kita bukan anak-anak gampangan. Kita itu anak-anak yang berkualitas, tapi selalu sabar, jangka panjang. Kalau jagung itu ditanam dalam 3 bulan cepat besar, tapi cepat rubuh. Tapi kalau pohon jati, nggak ada pohon jati yang 3 bulan langsung besar. 3 bulan itu masih kecil. Dia butuh waktu, tapi puluhan tahun pohon jati itu besar. Tapi begitu dia besar, datang angin segala macam, itu dia tidak akan roboh. Bahkan kalau pohon jati, kayu jati dijadikan kayu, dijadikan perabot, rayap pun tidak kuat menggigitnya. Perabot dari jati itu berat, tapi kemudian berkualitas, dan dia tidak bisa dimakan rayap bahkan puluhan, bahkan ratusan tahun. Kita ini seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan kita anak-anak gampangan, berpikir jangka panjang. So, kita tidak tahu COVID-19 ini seperti apa. Ada banyak para pengamat berkata, mungkin di akhir 2020, 2021, 22 atau 23, tidak tahu. Percayalah Tuhan menyertai. Dan doa kita tentu, ya kita kembali new normal, artinya kenormalan yang baru. Kita bisa beraktivitas seperti dulu, ibadah seperti yang dulu, dan seterusnya. Itu harapan kita. Tapi semua itu tergantung kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, indah pada waktunya. Tapi kalau Tuhan izinkan kita seperti sekarang pun, tetap semangat dan sukacita. Karena itu yang ketiga berikutnya adalah, tetap dalam situasi ini kita selalu semangat, rajin dan all out. Jangan setengah-setengah, jangan malas. Gambar ini gambar Raja Wali menangkap ikan. Raja Wali itu dari atas, dia butuh cari makan, dia fokus melihat ke bawah, dan kemudian waktu di sungai dilihatnya dari atas dengan mata yang jernih ada ikan, dia terbang dengan kecepatan tinggi menangkap ikan itu. Itulah Raja Wali. Maka kita juga begitu. Bapak Ibu, ini kita situasi COVID-19. Sebagian perusahaan masih WFH. Sebagian sudah masuk full 100%, ada yang masih setengah-setengah. Apapun itu, rajinlah. Bagi yang WFH, Bapak Ibu ya, saya katakan, jangan WFH itu bukan liburan. Oh, banyak orang gara-gara WFH itu bangunnya siang, terus kemudian itu dikit-dikit nonton TV rebahan, kaum rebahan gitu loh ya. Malu gitu. Jangan takut sama atasan, takut sama absen, takut sama Kristus. Kerja yang all out. Saya dengar cerita seseorang atasan. Bawahannya itu masih muda gitu ya, belum menikah. Itu kerjanya nggak kelar-kelar selama WFH. Tapi apa yang terjadi? Itu sering update status di Instagram, di medsos. Dia lagi di mall, lagi ini itu coba. Tapi kerjanya nggak kelar. Begitu ditagih ada aja alasannya. Bilang bilang full sinyalnya hilang lah, bilang notebooknya rusak lah gitu. Jadi ayo rajin ya. Bagi yang sudah ada sering di rumah, ini kesempatan beres-beres rumah, rapikan file, rapikan dokumentasi ya. Bagi yang kerja di perusahaan, mungkin engkau tidak sempat bisa jualan, ini kesempatan, hubungi customermu. Coba teleponin satu-satu, mungkin tidak untuk jualan, sekedar say hello, ya kan? Bagi perusahaan-perusahaan di bagian operation, produksi, selama ini kamu sibuk dengan banyak hal. Tapi pada saat sekarang produksi lagi turun, kesempatanmu untuk membuat SOP. Dulu waktu sibuk nggak sempat buat SOP, sekarang bikin SOP, standar prosedur. Ya, lalu bikin pelatihan. Bagi karyawan-karyawan, mungkin kamu selama ini kemampuanmu komputer lemah. Kesempatan belajar ilmu komputer, bagaimana pakai Excel yang maksimal, bagaimana bikin PowerPoint yang bagus. Intinya semangat, rajin, all out. Dan ini berlaku untuk semuanya. Baik bagi pengusaha, bagi karyawan, ibu rumah tangga, dan semuanya.
Itu yang kemudian kita harus selalu semangat. Ingat, Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya baca untuk kita Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Layani Tuhan dengan pekerjaanmu. Apapun yang kamu kerjakan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi udah rajin seperti semut ya, perhatikan gambar ini semut. Semut itu waduh, dia rajin, coba dia cari ngumpul makanan sehingga pada saat nanti di Alkitab dikatakan begitu di Amsal kan, belajar ke semut. Jadi dia ngumpulin makanan. Nah, kita juga gitu. Ya, semangat, rajin, kerjasama. Semut itu walaupun kecil karena dia kerjasama bisa ngangkat beban yang berat. Ayo kerjasama. Suami istri kerjasama, anak-anak orang tua kerjasama. Mungkin saat ini kita lagi mengalami kesulitan keuangan karena mungkin ada apapun itu, ayo kerjasama. Ya, mulai belajar masak di rumah. Kalau dulu apa-apa makan di luar, sekarang masak ya. Masak di rumah, gotong royong, ada yang nyuci piring, ada yang nyapu rumah, semua kerjasama, rajin. Siapa? Tidak boleh ada yang malas. Yang melayani Tuhan juga begitu. Ya, ada suatu keluhan di sebuah gereja, ada seorang cerita ke saya, untuk anak sekolah minggu. Dulu kan sekolah minggu di kelas ngumpul gitu ya. Sekarang sekolah minggu online. Tapi pengajarnya itu kurang. Guru-guru sekolah minggunya pada nggak komit. Disuruh latihan persiapan nggak datang. Nggak boleh seperti itu. Ayo rajin. Di rumah rajin, di kantor rajin, di gereja, dimanapun rajin. Nah biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Memotivasi kita terus, menginspirasi kita. Jadi saya ulang lagi tadi. Ada 3 hal yang kita perlu lakukan di tengah situasi COVID-19 ini. Pertama, kita harus berpandangan jauh gitu ya. Kita harus melihat seperti Kristus melihat, itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus berpandangan jauh, sabar ya, seperti lari maraton, jangan yang instan. Yang ketiga selalu rajin. Melihat seperti Kristus melihat. Sabar, berpandangan jauh. Yang ketiga, kita harus rajin, semangat dan all out. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan ini membuat kita, mengingatkan kita, meneguhkan kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang semangat dan termotivasi dalam situasi COVID-19 ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberikan kami waktu untuk bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tentang bagaimana kami semangat di dalam Tuhan, di dalam COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas ke pribadi. Dan biarlah Tuhan yang menolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Yang lulus kuliah, lulus sekolah atau mungkin di PHK. Maka Tuhan tolong mereka biar bisa menemukan pekerjaan yang terbaik, yang tepat untuk mereka. Berikan mereka kesabaran, kreativitas. Buka segala jalan Tuhan jikalau jalan-Mu. Tuhan juga untuk mereka yang masih bekerja. Tuhan berikan mereka semangat, kesehatan, kreativitas supaya terus berprestasi di tengah tantangan masing-masing. Bagi yang para pengusaha, Tuhan berkati supaya mereka bisa mengelola usahanya, pegawainya, customernya, aset-asetnya. Supaya usahanya terus bertumbuh dengan baik. Bagi para pensiunan, bagi para ibu rumah tangga, Tuhan yang menolong mereka supaya Tuhan selalu sehat dalam keterbatasan fisik dan segala macam di rumah tidak boleh banyak berinteraksi supaya mereka tetap sukacita di dalam Tuhan. Bagi yang para anak-anak yang masih sekolah atau kuliah, Tuhan berkati Tuhan di sekolah dan kuliah mereka. Walaupun belajar dengan cara yang berbeda, mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan baik, sekolahnya dengan baik. Berdoa Tuhan juga yang sedang merancanakan rencana-rencana pernikahan dalam situasi seperti ini. Tuhan berikan mereka hikmat kekuatan supaya mereka bisa melakukan semuanya tetap dengan baik dan aman dalam berkat Tuhan. Bagi yang sedang mengandung kelahiran anak, Tuhan jaga kandungannya supaya bisa lahir dengan selamat dan kemudian menjadi sukacita di keluarga masing-masing. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati kami di rumah, berkati kami jalan, berkati di kantor, di pabrik, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Soli Deo Gloria, segala puji hanya untuk-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa syafaat, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk hari ini, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau telah utus memberkati setiap kami. Berkati kehidupannya ya Tuhan, keluarganya, pelayanannya Tuhan bukakan semakin besar dan semakin besar. Lindungi dari setiap mara bahaya penyakit yang ada ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengangkat hamba-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta dengan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, untuk karayon kami sekaligus gembala di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Budianto Totong bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak cucu dan menantu semuanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Michael sebagai tim penggembalaan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin kami. Kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Lindungi dan sertai, berkati pekerjaan, pelayanan mereka ya Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan ya Tuhan, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, dari yang pejabat daerah sampai yang pusat. Kami berdoa ya Tuhan. Sukacita Tuhan turun atas bangsa kami. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Terutama ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar setiap virus-virus yang ada, kami percaya ya Tuhan, Kau halau dari bangsa kami ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, gadamu dan tongkatmu yang menyertai bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk para pelayanmu yang sudah melayani hari ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaatmu yang sudah menyaksikan tayangan ini, yang telah beribadah ya Tuhan, baik secara online ya Tuhan. Kami berdoa berkati kehidupan keluarga mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, bahkan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, biar ya Tuhan sebelum kami kembali kepada aktivitas kami masing-masing, lindungi kami, sertai kami kemanapun kami melangkah ya Tuhan. Kami percaya Mazmur 91 terjadi iya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami selesaikan ibadah kami rindu ya Tuhan menerima berkat-Mu ya Tuhan lewat hamba-Mu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan, siapkan hatimu terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan sekedar kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus.